"Mas, ada telepon," teriakku dari kamar. Karena Mas Junah sedang sibuk memasak di dapur. Dia tidak mendengar panggilanku. Aku pun berinisiatif untuk mengangkat telepon itu. Sambil berjalan ke arah Mas Junah yang sibuk dengan panci dan bumbu dapur lainnya. Kulihat dengan cekatan ia memasak masakan kesukaanku dengan sangat lihai. Tapi tiba-tiba saja pemandangan romantis itu teralihkan karena aku mendengar suara anak laki-laki yang memanggil papa dalam suara telepon. Kulihat kembali siapa yang menelpon dan memastikan bahwa tidak ada orang yang salah menelpon ke nomor suamiku. Tertera di sana Pak Abdul. Tapi kenapa suara anak laki-laki yang memanggil papa? Siapa? Tanyaku, memastikan siapa lawan bicara di seberang sana. "Papa mana?" tanya anak itu dengan pertanyaan juga. "Siapa, Dek?" tanya Mas Junah, lalu mengulurkan tangannya meminta HP tersebut. Aku memberikannya pada Mas Junah dengan tatapan bingung dan juga penuh tanda tanya. Dia bilang, "Papa mana?" Jawabku, meniru pertanyaan anak kecil tadi. Mas Junah langsung memucat, salah tingkah. Tanpa menjawab pertanyaanku, ia mulai berbicara dengan si penelpon. Setelah pembicaraannya selesai, aku segera memberondonginya dengan pertanyaan, "Siapa yang menelpon?" tanyaku penasaran. "Pak Abdul, sekretaris perusahaan," jawabnya kaku. Dengan memalingkan wajah, tidak seperti biasanya. Mas Junah kalau berbicara denganku pasti menatapku dengan penuh cinta dan mesra. Perusahaanku memang rata-rata laki-laki. Sampai sekretaris pun aku meminta pada papaku untuk menyediakan laki-laki. Ini untuk menghindari perselingkuhan yang biasanya terjadi antara atasan yang dilakukan dengan bawahannya. Apalagi Mas Junah, idaman para wanita, kaya, mapan, tampan. "Anak kecil tadi siapa?" tanyaku, menuntut penjelasan. "Oh, dia keponakannya Pak Abdul. Katanya salah nelpon, dikira nomor ayahnya," jawab Mas Junah gelagapan. Kenapa tingkah Mas Junah tidak seperti biasanya? Ada apa yang dia sembunyikan dariku hingga tingkahnya aneh begitu? Aku curiga, jangan-jangan dia berbohong padaku. "Dek, kok ngelamun? Yuk makan," ajaknya, lalu berjalan ke arah meja makan tanpa menggandeng tanganku. Selama 2 tahun pernikahan, ia akan selalu menggandengku kemanapun pergi, meskipun hal kecil sekalipun. Bergandengan tangan di dalam rumah, mau ke kamar bareng, ke ruang keluarga, kami akan selalu menggenggam atau sekedar bergandengan tangan. Sudah menjadi kebiasaan sejak lama bagi kami. Apalagi pergi jalan-jalan, Mas Junah akan selalu mesra padaku. Tapi kenapa dengan hari ini? Apa dia lupa? Atau ada hal lainnya? Iya Mas, yuk, jawabku.
lalu mengikuti langkah lebarnya, dan aku pun mematung saja di samping Mas Junah. "Kenapa tidak duduk?" tanyanya dengan bingung karena melihatku masih berdiri saja. Bukannya biasanya dia akan menarikan kursi untukku, lalu berucap dengan mesra, "Selamat makan sayang, makan yang banyak," dengan tatapan penuh cinta. Sebenarnya apa yang dipikirkannya hingga melupakan kebiasaan-kebiasaan kecil kami? Iya Mas, aku menghembuskan nafas kasar, lalu duduk dan menyendok nasi serta lauk pauk yang sudah tersedia. Aku memainkan sendok hingga menimbulkan bunyi dentingan yang mengisi ruang makan ini. Masakan Mas Junah yang biasanya terasa nikmat di lidah dan menggugah rasa laparku, kini terasa hambar, seperti masakan yang kurang garam atau penyedap rasa lainnya. Atau karena aku merasa ada yang aneh dengan tingkah Mas Junah yang tiba-tiba berubah. "Dek, aku berangkat kerja dulu ya." Setelah menyelesaikan sarapannya, ia langsung meluncur tanpa menghiraukan panggilanku. "Kenapa kamu Mas Junah? Kenapa terburu-buru? Ini bukan sifat kamu Mas." Aku menenangkan pikiranku dengan melakukan pekerjaan rumah, mulai dari berkemas dan merapikan kamar kami. Tetapi sikap Mas Junah yang mulai berubah membuat pikiran itu kembali mengusik. Lalu hatiku pun berprasangka baik. Mungkin saja ia sedang banyak pikiran hingga ia lupa kebiasaan-kebiasaan kecil kami. Suara bel berbunyi membuyarkan lamunanku tentang sikap Mas Junah. Aku pun bergegas melihat ke depan dengan agak sedikit berlari, segera menghampiri pintu depan karena kamarku terletak di lantai 2, membuat sedikit lama untuk sampai ke teras. Suara bel pun seperti dipencet berkali-kali, menandakan sangat mendesak sekali. Siapa sebenarnya yang bertamu sepagi ini? Aku mengomel lirih karena sepertinya tamu itu tidak sabaran sekali. Segera kubuka pintu depan dengan nafas menahan emosi, karena bel rumahku seperti akan mau putus urat kabelnya. Setelah terbuka, kulihat wanita cantik dengan pakaian yang menunjukkan lekukan tubuhnya. Wajah ayunya terpoles sempurna oleh make up dengan bibir merah menyala. "Cari siapa?" tanyaku ramah dengan menyunggingkan senyuman. Tanpa izin dariku, wanita itu menerobos masuk dengan langkah yang sangat angkuh. Kakinya ia hentakkan dan dagunya ia angkat, layaknya nyonya besar sedang memandang remeh kepada pembantunya, seperti di sinetron Ikan Terbang. "Bagus juga rumahmu ya," ia mulai berbicara tanpa aku paham arah pembicaraannya. Dan tentu saja apa yang dikatakannya memang benar. Rumah ini hasil kerja kerasku. Tanpa bantuan papaku,
Yang kaya raya saja aku bisa membeli rumah mewah dan mobil yang dinaiki Mas Juna. Sekarang pun mobil hasil kerja kerasku. Maksud ibu apa ya? Tanyaku, masih dalam kebingungan. Istri kedua, kau tidak mau aku sebut sebagai pelakor kan? Ucapnya dengan angkuh sambil memegang daguku. Dengan tatapannya yang nyalang, seakan-akan ingin membunuhku. Hatiku terasa tertusuk ribuan belati. Bukan, bahkan ratusan ribu kali pun. Sakitnya masih terasa amat sakit. Kutatap mata nyalang itu dengan penuh kebingungan dan kekecewaan yang bercampur aduk. Siapa sebenarnya wanita ini? Apa ia istri pertama Mas Juna? Tapi bukankah Mas Juna bilang bahwa ia masih lajang? Bersambung.